Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Fadil Tinardi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1.5.1, yaitu Principles of Software Testing atau prinsip dari pengujian perangkat lunak. Prinsip-prinsip pengujian penting untuk menguji spesialis atau insinyur karena mereka menyediakan landasan untuk mengembangkan pengetahuan pengujian dan memperoleh keterampilan pengujian. Sebuah prinsip dapat didefinisikan sebagai yang pertama, hukum, doktrin, atau asumsi yang umum atau mendasar. Yang kedua, suatu aturan atau kode etik. Lalu yang ketiga, hukum atau fakta alam yang mendasari bekerjanya suatu alat buatan. Sejumlah prinsip pengujian telah disarankan selama 40 tahun terakhir. Di antaranya, pengujian menunjukkan adanya cacat. Prinsip pertama menyatakan bahwa pengujian dapat menunjukkan adanya cacat, tetapi tidak bisa dibuktikan tidak ada cacat. Lalu yang selanjutnya, pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Untuk menguji semuanya atau semua kombinasi masuk dan prasyarat tidak mungkin dilakukan kecuali untuk kasus yang paling sepele. Lalu selanjutnya, pengujian awal. Kegiatan pengujian harus dimulai sedini mungkin pada perangkat lunak atau sistem siklus hidup pembangunan dan harus fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang selanjutnya, pengelompokan cacat. Penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kecil modul umumnya mengandung sebagian besar cacat ditemukan selama pengujian pra-rilis atau bertanggung jawab atas sebagian besar operasional kegagalan. Lalu untuk yang selanjutnya, paradoks pestisida. Jika pengujian yang sama diulangi berulang kali, efektivitasnya akan berkurang. Dan pada akhirnya rangkaian kasus uji yang sama tidak akan lagi menemukan cacat yang baru. Lalu selanjutnya pengujian bergantung pada konteks. Tidak ada rencana pengujian tunggal yang cocok untuk semua organisasi dan sistem. Pengujian perlu dilakukan berbeda dalam konteks yang berbeda. Lalu yang selanjutnya, kekeliruan tidak adanya kesalahan. Tidak adanya kesalahan tidak berarti perangkat lunak tersebut sempurna. Menemukan dan memperbaiki cacat tidak akan membantu jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan pengguna dan harapan. Pengujian harus dapat ditelusuri hingga ke persyaratan. Kualitas dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan pelanggan. Satu prinsip penting untuk pengujiannya harus berkaitan dengan persyaratan pengujian. Perlu diperiksa apakah setiap persyaratannya terpenuhi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan 1.5.2 Why do we test software? Atau kenapa kita harus melakukan testing untuk perangkat lunak? Jawaban sederhana mengapa harus menguji perangkat lunak adalah pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan, proses tidak dapat membangun perangkat lunak bebas cacat. Jika proses pembangunannya sempurna, maka artinya tidak ada cacat yang dihasilkan, maka pengujian tidak diperlukan. Pengujian perangkat lunak mempunyai beberapa syarat penting, yaitu diantaranya untuk yang pertama pengujian dilaksanakan dengan maksud menemukan kesalahan. Lalu yang kedua, kesuksesan pengujian adalah kemampuan dalam menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lalu yang terakhir, kasus uji yang baik adalah sebuah kasus uji yang mempunyai probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lalu untuk tujuan pengujian, singkat kata, pengujian adalah aktivitas untuk menemukan dan menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Di sini pengujian perangkat lunak akan memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara objektif dan independen yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk memahami tingkat risiko pada implementasinya sebelum disampaikan kepada klien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.